budaya kerja di Jepang tuh memang terkenal disiplin. Kalau di saya itu disiplin banget. Justru kita mau naruh barang itu benar-benar harus sesuai sama posisi awal. Kalau boleh bergeser itu kita dipukul kepalanya dulu. Di Jakarta itu pun dulu saya tidak diizinkan sama ibu saya. Karena jauh. Ya karena dia merasa ibu saya, ngapain kamu ke luar negeri? Toh ada saya, ada bapakmu. Ngapain kamu harus ke luar negeri? Halo Tribuners, senang sekali saya Lela Tuniam kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Tribunlombok.com. Hari ini Tribuners, topik kita bersama narasumber kali ini tuh sesuatu yang sangat beda dan yang baru karena kita akan lebih banyak berbicara tentang Jepang. Nih siapa suka di Jepangan atau wibu-wibu di sini mungkin Tribuners ada yang wibu yang senang sekali dengan bahasa Jepang dan budaya Jepang. Nah, kita di sini akan menggali lebih dalam tentang Jepang, bahasa Jepang, mungkin budaya kerja di Jepang itu seperti apa. Di sini sudah ada narasumber saya, Direktur Balitosa Lombok Kochi, Bapak Abdurrahman. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Konnichiwa. Konnichiwa. Kalau konnichiwa balasnya apa? Konnichiwa juga. Konnichiwa. Gimana, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Boleh dong sebelum kita mulai ngobrol sapa Tribuners kita pakai bahasa Jepang gitu. Tribuners apa kabarnya, sehat tidak gitu? Gimana? Konnichiwa Tribuner. Genki desu ka? Kagesama de genki desu. Watashi wa Abdurrahman desu. Rama to yobarete imasu. Sampai ketemu lagi ya. Belum. Oh gitu ya. Pak Abdurrahman, ini kalau saya riset di internet tentunya, yeah. Pak Abdurrahman, panggilannya apa nih? Rama. Oh, Pak Rama. Iya, iya. Oke, Pak Rama. Balitosa Lombok Kochi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan bahasa Jepang dan pemagangan ke Jepang. Iya, benar. Nah, ini bisa diceritakan ini lembaganya itu seperti apa, pendidikan bahasa Jepang yang seperti apa? Oke. Sebelum saya jelaskan lebih detail ya, tentu saya kasih kayak sejarahnya ya, historikalnya ya. Jadi sampai namanya Balitosa ini sebenarnya perjalanannya cukup panjang. Kalau kita lihat usianya Balitosa Lombok Kochi ini sudah sangat berusia, kurang lebih sekitar 16 tahun ya. 16 tahun. Sebenarnya Balitosa ini sebelum menjadi Balitosa namanya itu adalah LPK Rama Katsuyuki gitu ya. Ada Ramanya? Ya, ada Rama itu panggilan saya, Katsuyuki. Jadi kalau saya buka dulu orang taunya oh ini lembaganya Rama. Seperti itu supaya lebih simpel. Seiring berjalannya waktu, ini harus dinotariskan seperti itu kan. Dinotariskan, akhirnya saya masukkan ke notaris, kemudian masuk ke Kemenkumhamnya, saya daftar. Nah, karena Rama Katsuyuki ini dari logo dan segala namanya kurang mendukung pada saat itu. Tapi keren juga tuh. Iya. Akhirnya ya, Katsuyuki itu adalah nama bapak angkat saya, nama marganya ya. Saya minta izin sama bapak angkat saya, boleh nggak saya ambil nama Katsuyuki? Ternyata diizinkan. Nah, karena harus berbadan hukum, jadi tidak bisa Rama Katsuyuki itu untuk di badan hukum kan, karena 2 suku kata, harus lebih. Sehingga dirubahlah keputusannya itu hanya buat nama itu 3 hari pada saat itu. Sehingga muncullah nama Balitosa Lombok Kochi. Kenapa Balitosa Lombok Kochi itu sebenarnya nama-nama tempat. 2 tempat di Indonesia dan 2 tempat di Jepang. Seperti itu. Bali tentunya adalah nama Bali sendiri. Kemudian Tosha, Balitosa. Tosa itu adalah nama kabupaten di Jepang. Dan itu adalah tempat pertama yang saya datangin sewaktu saya magang dulu di Jepang. Ya, itu. Jadi supaya bahwa nama itu mengingatkan kembali kepada sejarah perjuangan saya menginjakan kaki di Jepang. Nama Tosa. Lombok tentu karena saya berasal dari Lombok. Tanah kelahiran saya Lombok. Kochi itu adalah nama kotanya di Jepang itu. Jadi kabupaten Tosa itu kabupaten, Kochi itu adalah kotanya. Nah, seperti itu. Jadi Kochi itu tidak tetap saya di situ, tapi saya sekali waktu kalau ada uang saya mampir karena itu adalah kota. Seperti itu ya. Ya, sehingga butuh waktu 3 hari 3 malam itu 3 hari 2 malam itu muncullah kata itu. Nah, kenapa akhirnya Bali akhirnya namanya juga di situ ya? Karena saya lihat selama survei saya di Jepang tuh tidak ada yang mengenal Indonesia. Mereka taunya Bali. Nah, jadi saya pikir-pikir
Iya ya, supaya lembaga ini juga cepat terkenal ya, saya pakai aja nama Bali di depan seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu dia sejarah dari namanya Bali Tosa Lombok Koci. Tapi Kemudian canggih juga tuh. ya, kemudian setelah kita menjadi Bali Tosa itu di tahun 2016 bulan September. 2013 Awal 2014 ya. tahun 2008. Iya, terus kita berjalan yang tadinya itu cuma kursus 1 2 akhirnya karena ada yang berangkat sejak tahun itu akhirnya yaudahlah kita buat izin saja nih. Kita buat tempat. Akhirnya kita sewa tempat rumah. Garasi rumah sebenarnya itu. Itu pertama di mana lokasinya? Lokasinya dekat rumah saya di Lingkar Manunggal. Oke. Kalau mau lihat fotonya masih ada sejarah fotonya seperti itu ya. Jadi masih foto kita masih rumah tipe 21 kita sewa gitu pertama kali. Sampai sekarang akhirnya kan Bali Tosa ini punya cabang hampir di seluruh kabupaten di Lombok. Di Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Mataram itu ada kantor kami sekarang perkembangannya. Dan jumlah siswa sampai saat ini sudah di setiap kantor itu ada yang paling terbanyak itu Lombok Timur. 200-an setiap kali masuk itu ini pun kita sampai tutup dulu nih close. Karena peminatnya banyak ya, antusiasnya banyak. Dan memang dari sekian kabupaten khusus di NTB ini saja, peserta yang terbanyak itu adalah Lombok Timur. Iya. Kemudian diikuti Lombok Barat, Lombok Tengah. Yang paling kecilnya memang Mataram. Entah apa yang membuatnya kecil. Memang kendala pertamanya itu adalah masalah biaya. Masalah pembiayaannya. Sama ini juga ya. Budaya, karena kan orang Lombok Timur ya, kalau dari pengamatan saya orang sedang merantau sangat ini antusias untuk pergi merantau benar. Jepang, terutama Malaysia itu penyumbang PMI terbanyak. Benar. Nah, kembali fokus ke pertanyaannya Mbak tadi itu kenapa sih Bali Tosa ini ya? Jadi kita memang awalnya itu adalah lembaga yang memang bergerak di awal itu untuk pengenalan bahasa dan budaya Jepang pada awalnya, sehingga karena permintaan di Jepang itu banyak tentang tenaga magang, pada saat itu akhirnya saya tidak bisa mengirim nih ke Jepang. Jadi pada saat di awal-awal saya masih menitipkan ke Jakarta atau ke Bali tidak pernah, tapi hanya ke Jakarta. Kemudian karena permintaan yang begitu banyak, mau tidak mau kita harus mengurus izin. Proses perizinan saya itu memang cukup panjang pada saat itu karena di NTB belum pernah ada yang lembaga yang langsung mengirimkan ke Jepang. Yang ada itu adalah PT. Akhirnya ada sebenarnya kan ada undang-undangnya itu tentang tata cara perizinan supaya bisa mengirim ke Jepang. Nah itu saya serahkan kepada dinas pada saat itu. Memang prosesnya memang cukup panjang, hampir 3 tahun memakan waktu. Nah karena perjuangan yang begitu berat itulah yang saya rasa cukup panjang. Jadi kita tidak bisa main-main dalam mengelola lembaga ini gitu. Nah alhamdulillah dengan keseriusan, modal yang juga waktu itu benar-benar babak belur banget tuh. Ya, akhirnya memang benar-benar kita keluar izin itu di 2017 resmi dari Menteri langsung. Sejak saat itu kita sudah tidak perlu lagi menitipkan lewat Jakarta, ya langsung bisa mengirimkan langsung ke Jepang pada saat itu. Nah, jadi tadi pertanyaan pertamanya itu adalah memang kita fokus ke bahasa dan budaya, dan sekarang selain fokus ke bahasa dan budaya memang kita di bahasanya itu memang kita mencari pengajar-pengajar yang memang sampai saat ini kita punya yang level 1 bahasa Jepangnya. Jadi level tertinggi. Jadi ada 5 level. 5, 4, 3, 2, 1. Dan kita punya dari level 3 sampai level 1. Ya. Jadi kalau untuk pengajar itu kita tidak bisa menggunakan level 4. Level terendah itu adalah level 3. Nah, apakah dengan memiliki level itu dia sudah bisa mengajar? Enggak, dia harus punya sertifikat BNSP tentunya. Makanya kita sebagai instruktur atau pengajar. Nah, dengan syarat itu baru dia boleh bisa mengajar. Nah, bagaimana dia hanya punya sertifikat level bahasa tapi tidak punya sertifikat itu ya? Ketika dia masuk ke lembaga kami akan merekomendasi dia ke kementerian untuk mengikuti pelatihan BNSP tersebut untuk menunjang karirnya dia sebagai tenaga pengajar. Jadi siapapun yang masuk ke lembaga saya ini, saya akan bantu untuk karirnya dia, ada salah satunya untuk pelatihan-pelatihan seperti itu. Seperti itu. Meskipun dia bisa bahasa Jepang, belum tentu bisa mengajar, harus memiliki sertifikat untuk mengajar tadi. Ya, memang syaratnya harus punya sertifikat mengajar atau instruktur. Itu nggak boleh sekarang tiba-tiba dia harus mengajar, tuh nggak boleh. Dan syaratnya selain dia
strukturnya harus terstandar atau BNSP, lembaga itu juga harus dia diakreditasi oleh LALPK namanya. Kalau di Indonesia ini, lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja. Itu wajib mutlak. Lembaga yang sudah berjalan dalam arti melakukan kegiatannya dia, misalkan melatih, mengajar itu, dia harus, kalau sudah setahun itu dia harus melakukan akreditasi atau divisitasi untuk diakreditasi. Apabila dia tidak punya sertifikat akreditasi, itu lembaga tersebut akan ditutup nanti, tidak boleh beroperasi. Itu persyaratan wajib dari Disnaker pun juga itu mewajibkan. Ya seperti itu. Nah dari 2017 nih kan sudah bisa mengirimkan ke Jepang, sudah bisa mengirim apa istilahnya? Magang. Ya pemagangan ke Jepang itu sudah berapa banyak Pak Rama? Ya lebih dari, kalau saya lebih dari 2.000 lebih sudah peserta ya. Karena saya tuh punya siswa yang dikirim tuh dari Sabang sampai Irian Jaya itu ada siswanya. Hanya dari Tidak. NTB? Tidak. Jadi dulu kita terbanyak itu malah waktu kita buka cabang di Surabaya. Jadi Bali Tosa ini ya luar biasanya tidak hanya di Lombok. Jadi kita pernah buka di Surabaya, kita pernah juga buka di Brebes, kita juga pernah buka di Solo, khusus Jawa ya. Sampai terakhir kita pernah buka di Jombang. Seperti itu. Masih beroperasi sampai sekarang? Karena COVID kita tarik semua. Oleng. Ya. Kalau oleng enggak, karena gini, bukan oleng ya. Karena COVID itu kita kan yang namanya lembaga pendidikan kan harus tatap muka. Ya. Jadi bahasa Jepang ini bukan seperti bahasa Indonesia yang memang dia belajar langsung bisa, enggak. Bahasa Jepang ini begitu, ya. Jadi harus tatap muka syaratnya itu, karena kalau nggak tatap muka agar si peserta itu akan mengalami kesulitan untuk belajarnya. Nah, jadi karena tidak boleh tatap muka, itu yang menyebabkan akhirnya si peserta ini banyak yang, aduh sensei kita break dulu deh kalau begitu, kalau emang udah begini ya nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah selama COVID itu kita coba menggunakan media online dan rata-rata anaknya emang sudah berangkat yang dari Jawa. Terutama di Surabaya itu emang banyak. Kita pernah sampai lebih dari 200 dalam tempo 1 tahun tuh pernah memberangkatkan di Surabaya. Kemudian di Jakarta juga kita pernah buka 3 kali. Tapi memang mungkin saya tidak dikasih izin di Jakarta untuk ekspansi ya. Jadi setiap kali buka itu ada saja kendalanya. Nah, seperti itu, memang di Jakarta operasionalnya juga cukup besar. Ya. Jadi ibaratnya nih, kita mau menggaji karyawan, 1 karyawan aja di situ yang standarnya memang bagus gitu kan ya. Kita bisa menggaji 3-4 orang di Lombok. Kurang lebih bayangannya seperti itu. Jadi ya bukan berarti di sini dia rendah, enggak. Artinya kan tingkat UMR-nya kan berbeda antara Lombok dengan ibu kota, seperti itu. Cuma memang di sini walaupun UMR-nya udah standar, tapi kita kan dia punya yang namanya income tambahan kayak bonus-bonus. Misalkan nanti dia di luar dari gaji pokoknya itu dia mengambil pekerjaan yang lain, misal sebagai penterjemah atau mungkin sebagai pendamping pada satu wawancara, itu tetap kita berikan bonus seperti itu. Jadi kadang yang seperti itu lebih banyak bonusnya ketimbang gaji pokoknya. Menarik juga ya. Iya, nah itulah yang membuat karyawan-karyawan tuh enggak monoton, merasa enggak monoton gitu kan. Artinya wah, ada sesuatu yang kadang dia tiba-tiba low jadi dia up gitu. Ada dinamika. Ya, jadi dalam gajinya pun ada dinamika. Jadi tidak monoton, ya nggak pelet. Jadi saya juga berharap, ayo dong bantu nih lembaga. Masa cuma duduk-duduk aja misalnya gitu. Pokoknya kalau dapat sekian orang deh masuk, aku kasih bonus sekian. Nah, saya suka kasih challenge kayak begitu sama karyawan. Bahkan ada juga karyawan yang memang kita baru-baru ini kita mulai, kita lihat tingkat loyalitasnya mereka terhadap lembaga. Nah, alhamdulillah kita cuma baru uji coba dan alhamdulillah baru 1 karyawan ini kita mencoba memfasilitasi untuk membuatkan dia rumah impian seperti itu, karyawan loh. Dan itu sudah terjadi. Nah, ini makanya bulan ini insya Allah dia akan pindah ke rumah barunya. Nah, mudah-mudahan ini bisa berimbas dengan karyawan yang lain untuk untuk mereka termotivasi. Jadi pemacu. Ya, bahkan kemarin juga ada juga yang saking bersemangatnya seperti itu kita memberikan fee lagi, mungkin
supaya dia semangat kita harus berikan fee. Malah ini saya buka channel lagi. Kalau bisa memasukkan siswa misal sekian orang dalam bulan ini dapat reward jalan-jalan 3 negara. Main-main. Iya, dan itu rencana ini 2 orang yang dapat. Itu kalau dari luar bukan karyawan bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Jadi bisa sama kameramen bakal nih mencari peserta nih. Jadi harus karyawan tentunya. Nggak bisa kameramen. Nih, kita berbicara tentang Jepang ini. Ini kan berarti ada sesuatu alasan pribadi dari Pak Rama kenapa membuka lembaga Jepang dan bersemangat mengirimkan orang-orang untuk ke Jepang. Yeah. Apa kenikmatan yang didapat di Jepang? Oke. Tanyanya bagus ya. Jadi sebenarnya iya. Ya. Jadi kenapa sih harus Jepang ya? Pertama ya karena saya punya background atau pengalaman yang pernah ke Jepang. Kurang lebih. Ceritakan coba. Jadi saya pertama merantau ke Jepang tuh 2003. 2003. Mbaknya usia berapa? Belum SD ya, 2003. Jadi 2003 sebenarnya saya sudah merantau ke Jakarta. Itu tidak langsung saya kursus bahasa Jepang. Itu di Jakarta itu pun dulu saya tidak diizinkan sama ibu saya. Karena jauh. Ya karena dia merasa ibu saya, ngapain kamu ke luar negeri? Toh ada saya, ada bapakmu. Ngapain kamu harus ke luar negeri? Di situ saya berpikir, iya, saya bilang gitu sama ibu saya kan. Itu saya udah dijegat di Suite. Saya udah dijegat di Suite itu. Di bis, masuk ke dalam bis. Udah mau berangkat tuh. Udah mau berangkat, bisnya dijegat. Dramatis sekali. Ya, pokoknya tidak boleh sampai di stop bis itu. Terus saya bilang, nggak bisa, saya emang harus ke Jepang. Ada apa di niatnya Jepang? gitu. Tapi memang waktu itu memang dari sekolah saya itu ada program yang memang merekomendasi ke Jepang dan memang harus seleksi di Jakarta. Pemikiran saya adalah saya sudah lulus di Jakarta ternyata belum gitu. Jadi sampai di Jakarta itu memang apa-apa serba susah pada saat itu. Ya karena sudah saya putuskan di depan ibu saya, ya harusnya saya harus ngambil keputusan pada saat itu untuk merantau. Nah di Jakarta itu kurang lebih sekitar 6 bulan saya di Jakarta. Selama 6 bulan itu saya tidak pernah cerita sama orang tua kan kondisi kayak gimana. Padahal di Jakarta itu saya jadi tukang ojek. Saya jadi babysitter. Saya jadi penjaga warung. Jadi untuk bayar kos itu sampai enggak sanggup dulu itu. Tapi saya enggak pernah cerita sama orang tua. Di Jakarta itu dalam proses seleksi. Seleksi. Dan begitu saya datang ke perusahaan itu, gila, gedungnya tinggi sekali ya, 5 lantai saya bilang gitu. Ternyata untuk sampai ke 5 lantai itu kita prosesnya harus lantai 1. Ternyata kita bersaing seluruh Indonesia. Bayangkan, yang diambil satu kelas itu adalah hanya 30. Dari berapa orang? Dari 2000. Jadi saya kayak merasa ikut seleksi CPNS ini. Kok ternyata pikiran saya enggak hanya CPNS yang besar. Ternyata begitu saya keluar dari pulau saya lebih besar lagi saingannya gitu. Kalau dulu kan saya di sekolah itu, di SPMA itu hanya bersaing dengan satu sekolah. Begitu sudah sampai di Jakarta saya bersaing dengan seluruh Indonesia. Dan itu 2000. Begitu kita disuruh buka baju kan kayak tentara gitu. Karena ada tes kesemaptaan tuh. Gila, badannya gede-gede. Gila, badan kita doang yang kecil pada saat itu. Lulus nggak ya? Tapi bismillah aja. Ternyata memang saya prosesnya itu enggak mudah gitu. Itu 4 kali seleksi. Jadi ada 4 perusahaan yang harus saya terseleksi baru bisa masuk ke perusahaan keempat gitu maksudnya. Jadi untuk seleksi itu dari 2000 disaring lagi menjadi 1000, disaring lagi menjadi 500, 200, baru masuk 30 besar. Ternyata setelah masuk 30 besar tuh tidak bisa nyaman karena akan dibuang lagi 5 orang. Jadi bahasanya itu 25 diambil, 5 cadangan. Gitu. Dan saya urutan 30 pada saat itu. Udah deg-degan nih. Ya, udah deg-degan. Tapi seleksinya luar biasa. Nah, akhirnya kenapa pilih Jepang? Jepang itu membuat kita mentalnya kayak gini ya, kayak terakumulasi, terbentuknya itu enggak langsung kebentuk gitu. Jadi dia betul-betul ada step by step prosesnya. Jadi waktu di Jakarta itu kita sudah ditekan gitu batinnya. Mental itu benar-benar ditekan. Jadi enggak lulus langsung kita happy itu tidak. Itu benar-benar dia bertahap mental itu. Karena kalau kita lihat nih ada
karyawan dari sekolah yang memberangkatkan saya tuh, aduh, ini ibu itu antara dia jadi malaikat Ridwan atau malaikat Malik nih. Iya, itu kita sampai mikir gitu. Karena dia adalah pembawa kebahagiaan dan pembawa yang ini, bawa musibah dah gitulah. Karena kalau dikebawakan artinya gini, masih aman. Oh, kalian masih aman gitu. Begitu dia bilang, udah mukanya sudah masem-masem, sedih-sedih. Bahkan ada yang dibuang nih gitu, disingkirkan. Iya. Jadi dalam 3 bulan pelatihan itu benar-benar kita itu dinilai dari sikap kita, kerapihan kita, kebersihan pada saat tampil di depan umum, mau dari asrama menuju sekolah, kemudian di kelas itu bagaimana disiplinnya, bagaimana sikap, itu benar-benar penilaian dulu. Nah, makanya kenapa harus Jepang itu ya karena Jepang bisa merubah sikap dan karakter orang itu gitu loh, menjadi lebih baik tentunya. Itu yang kenapa akhirnya saya memilih harus Jepang nih. Itu yang kedua. Dan karena mungkin kenapa proses latihannya seketat itu untuk menyesuaikan nanti ketika hidup di Jepang bisa beradaptasi. Ya, beberapa diantaranya alasannya itu mental. Bahkan sebenarnya dulu waktu tahun pertama itu kalau kita tidak mampu menjaga diri kita, tentu akan shock culture itu akan terjadi. Ya, kadang kalau orang anak mama ya, anak rumahan gitu ya, bahasanya anak rumahan atau bahasa kayaknya anak mama ya. Dia baru 2 bulan 3 bulan saja sudah kangen. Ada yang seperti itu. Kalau saya kangen iya, tapi kalau untuk kembali kayaknya enggak gitu. Karena saya sudah berdoa gimana caranya saya pergi dari rumah supaya bisa sukses gitu. Itu dia tadi kenapa harus Jepang. Terus yang kedua karena Jepang itu kan terkenal. Jadi saya dari kecil tuh memang bermimpi atau berhayal tuh Dragon Ball ini dari Jepang ya. Saya dari anime gitu kan awalnya, suka film kartun. Jadi dari situlah image-nya tuh menghayal gitu. Jepang tuh kayak gimana ya? Ya, jadi dari SMP itu sudah menghayal Jepang itu kayaknya saya memang harus ke Jepang ini. Nah, karena alasan impian itulah yang kuat makanya akhirnya ternyata sampai di Jepang tuh tidak seindah di bayangan saya gitu. Jadi Jepang benar-benar keras. Tidak ada kayak di Lombok gitu ya atau di Indonesia ini ya. Juga deras ya. Oh, dulu saya itu tidak pakai biaya. Jadi benar-benar semuanya itu dibiayai dari awal. Malah waktu saya belajar bahasa Jepang di Jakarta, itu saya dikasih uang saku. Dulu kalau gaji pegawai negeri di 2003 itu atau 2004 itu adalah sekitar 750 atau tidak sampai 1 juta. Itu saya sudah dikasih 1,5 juta per bulan. Iya, udah dikasih 1,5 juta, dikasih fasilitas, tapi wajib harus belajar bahasa Jepang. Gitu. Kalau bolos bahasa Jepangnya sehari saja itu didenda. Ya, jadi kita dikasih fasilitas, dikasih uang saku 1,5 juta per bulan dulu di 2003. Kemudian kita harus belajar bahasa Jepang dan harus fitness dulu. Itu wajib. Ya, supaya apa? Melatih otot kita supaya tetap bergerak. Ya, karena apabila nanti kita pulang belajar, kerjaannya cuma baring-baring tidur, nanti badan kita itu pas sampai di Jepang nggak terbiasa. Karena kan di Jepang kita tujuannya adalah untuk bekerja. Nah, seperti itu. Tapi di Jepang ini menjanjikan nggak sih Pak? Sekarang kenapa orang banyak sekali yang ingin ke Jepang, kerja di Jepang? Semenjanjikan itukah di Jepang? Sebenarnya, ya biar ini ya masing-masing orang kan punya pendapat masing-masing. Kembali sebenarnya individu masing-masing. Misal kayak zaman saya dulu memang sih yennya masih kecil kan, 1 yen 70, tapi 70 rupiah pada saat itu sangat besar gitu. Artinya ketika saya di Jepang itu dengan uang misalkan 70 juta di tahun 2006 kita bisa beli rumah BTN itu dengan harga 15 juta per 1 kopel dulu zamannya. Sekarang kan sudah nggak bisa karena sudah berubah, tahunnya bertambah. Jadi untuk tahun ini memang dia menyesuaikan. Kalau saya lihat dulu tergantung kita. Banyak tidaknya rezeki yang dihasilkan itu sebenarnya adalah tergantung kita bagaimana pertama kita bersyukur tentunya. Terus yang kedua, kita karena bersyukur tentu ditambahkan nikmatnya. Memang nominal itu tidak akan bertambah kalau kita tidak menambah jumlah jamnya. Karena di Jepang itu kita bekerja kemudian dapat penghasilan berdasarkan jumlah jam.
Oke. Ya, kalau jumlah jamnya kita semakin banyak ya semakin banyak penghasilan karena kita tetap dihitungnya per jam. Apalagi sekarang kalau di daerah Tokyo dan Osaka serta Nagoya itu adalah salah satu tempat yang tinggi UMR-nya. Ya sama lah kayak di Indonesia, Jakarta, Surabaya kayak ibu kota gitu, itu tinggi UMR-nya. Jadi kalau semakin tinggi atau semakin maju daerah itu ya semakin tinggi UMR-nya. Apalagi sekarang ini sudah naik nih, dinaikkan lagi UMR-nya oleh pemerintah Jepang. Jadi anak-anak cukup senang, cuman yang tidak membuat senang anak-anak adalah sekarang rate-nya yen itu sedang menurun tahun ini gitu. Sehingga mereka rata-rata menyimpan dulu uang mereka di rekening mereka, begitu naik nanti baru mereka akan kirim ke Indonesia. Nah, ini sebenarnya bulan-bulan di mana dia akan naik. Setiap tahun tuh pasti dia akan begitu. Kalau sudah bulan 3, 4, 5, 6 dia pasti akan naik rate-nya. Tapi begitu dia sudah bulan 8, 9, 10, 11 itu dia turun lagi. Emang rate-nya begitu. Nah, saya sering mengajarkan kepada murid-murid saya sebaiknya di-keep aja dulu uangnya, di-save gitu, di-saving. Nah, nanti biasanya mau naik itu di bulan akhir Maret atau April itu dia bakalan naik. Kenapa gitu? Karena itu kan musim sakura berkembang. Disitulah para wisatawan tuh datang, disitulah dia naik rate-nya gitu. Nah, disitulah kamu berhak untuk ngirim banyak pajak gitu. Ya artinya gaji dia setahun tuh dia bisa beli rumah langsung di sini hitungannya. Karena kan kalau bulan 4 atau bulan 5 dikirim tuh kursnya kan bisa di atas 110, 115 itu sudah lumayan. Dulu pas Covid pernah di angka 100 satu yen itu adalah 150 rupiah. Itu benar-benar tinggi banget itu. Pernah sampai di angka 160 malah. Tapi sekarang kayaknya enggak mungkin. Paling mentok-mentok di 110 atau 115. Nah, itulah karena mungkin nilai mata uangnya yang besar itu juga menjadi salah satu kenapa harus milih Jepang gitu. Dan rata-rata juga yang saya lihat pulang dari Jepang, anak-anak yang kita kirim itu alhamdulillah kebanyakan sukses. Sukses. Kenapa saya bilang sukses? Karena rata-rata sudah menghasilkan. Mereka sudah punya rumah impian, ya, sudah membeli tanah, ada yang dia buat aset, kemudian ditinggal lagi, dia izin sama saya, Pak, saya mau ke Jepang lagi. Jadi saya mengontrol perusahaan saya atau usaha saya dari Jepang. Jadi saudara saya yang mengelola di sini. Nah, ada yang seperti itu yang memang kita di sini juga saya sebagai ini saya juga ngajarin kepada murid-murid saya, bukannya kita kepo ya sama murid tuh enggak. Itu bukti saya lembaga ini peduli sebenarnya sama anak didik saya. Kamu sudah bawa uang berapa? Coba nih dipikirkan sebelum ngambil usaha ini. Harusnya kamu harus usaha ini nih. Kadang ada siswa sampai masalah masalah asmaranya pun dicurhatkan, dikonsultasikan. Kira-kira maaf ya bagi yang tidak dipilih sama sama murid saya gitu ya. Yang tidak dipilih sama murid saya, mohon maaf ya. Kan ini kan tentang masa depan mereka juga. Jadi mereka konsultasi masalah asmara mereka, dikirimin foto-foto. Kira-kira ini cocok nggak jadi istri gini-gini? Ya. Artinya senyaman itu ya para harus jadi saya tidak ingin seperti beberapa seperti lembaga yang lain. Saya ingin sesuatu yang beda lembaga saya. Jadi lembaga saya ini bukan hanya sebagai tempat dia untuk menuntaskan impiannya dia supaya bisa sampai Jepang, tidak seperti itu, tapi di mana lembaga ini bisa menjadi keluarga kedua dari mereka. Jadinya yang sifatnya untuk masa depan mereka, saya bisa apresiasi untuk membantu mereka gitu, menjadi lebih bagus. Media perantara benar mereka ke Jepang, tapi ada intensi personal, kedekatan. Iya, personal. Kayak emosional keluarga itu muncul. Dia kayak nganggap saya orang tua. Apalagi misalkan waktu saya lepas mereka di bandara untuk langsung siap-siap terbang itu kan biasa saya tuh kasih pelukan gitu kan. Paling saya hanya mengingatkan jaga nama baik alma mater, selesaikan kontrakmu dengan baik, jangan buat masalah. Nah, di saat mereka langsung minta maaf, menangis itu rasanya tersentuh banget gitu kayak gitu. Itu sering terjadi itu biasanya. Makanya saya kalau anak-anak berangkat ke bandara, saya tidak ada di tempat saya kadang. Saya dari kejauhan memonitor mereka. Karena saya melihat ketika mereka terbawa emosi, menangis. Karena saya lihat orang tuanya yang berpisah di bandara itu menangis, tangisan bahagia. Nah, yang membuat saya akhirnya bertahan sampai sekarang, kenapa lembaga ini ada, salah satunya itu saya bisa menciptakan kebahagiaan baru tiap tahunnya gitu loh.
Itu yang membuat saya tetap bertahan. Tentunya juga yang di Jepang tetap mensupport saya seperti itu. Ini saya sama kameramen udah senyum-senyum, kayaknya tergiur sekali pengen ke Jepang dengan tawaran-tawaran menarik. Oh, sudah hitung gaji ya? Sudah hitung gaji. 1 kali gaji bisa beli rumah loh kameramen. Enggak, 1 tahun. Oh, 1 tahun. Paling tidak 1 tahun kalau ditabung gitu ya. Kalau enggak punya hutang. Harus ditabung. Kalau gitu ini kayaknya kameramen ancang-ancang sama Tribuners mungkin ancang-ancang. Syaratnya masuk jadi peserta didik. Iya. Balitosa ya. Balitosa. Untuk menjadi Syaratnya peserta apa? Ya, untuk menjadi peserta Balitosa Lombok Koci ini kita tidak terlalu saklek ya. Karena di sini visi misi kita punya moto ya. Bersama Balitosa Lombok Koci melangkah dengan pasti. Itu motonya kita ya kalau Balitosa. Dulu kita motonya itu adalah lakukan dengan hati. Begitu kita lakukan dengan hati, terlalu sering sakit hati jatuhnya. Jadi kayaknya ini mesti diganti nih. Lakukan dengan cinta. Ternyata banyak yang jatuh cinta di Jepang. Kayaknya ribut gitu. Terjadi masalah saya menganggap. Diganti aja semuanya lagi. Sekarang diganti menjadi melangkah dengan pasti. Artinya siapapun yang melangkahkan kakinya di Balitosa, insya Allah bisa melangkah dengan pasti menginjakkan kakinya di Jepang. Yang penting mereka tidak mundur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, persyaratannya itu sama sebenarnya. Minimal usia 18 tahun, sudah tamat SMA atau SMK sederajat. Nah, bagaimana kalau dia hanya tamat SD atau tamat SMP? Nah, itu sering kendala itu. Ada orang yang benar-benar pingin niatnya ke Jepang, tapi dia terkendala di masalah pendidikannya. Saya bilang, kami tidak saklek sebagai lembaga. Kita sebenarnya pengantar, penghubung loh. Kalau kamu memang memiliki potensi untuk pergi ke Jepang, tidak ada masalah. Kita tidak akan menghentikan langkahmu. Kan solusinya satu, silahkan kamu datang ke PKBM, ikuti pelatihannya, ambil sertifikat paket A, paket B, paket C, silahkan. Oh boleh ya di Balitosa? Iya. Selama itu legalitasnya diakui dan terdaftar, kita tidak ada masalah. Artinya kita akan membuat kurikulum PT-nya kalian itu enak tuh. Punya ijazah SD, SMP, SMA, jadi kita enak gitu. Nah misalkan kalau ada jeda waktu nih, dia tamatnya tahun berapa, terus tiba-tiba dia menganggur berapa tahun. Kita itu juga sebagai lembaga harus membuat CV yang bagus. Tidak bisa hanya serta-merta, udah kita buat CV, nggak bisa kayak gitu. Jadi tidak boleh di Jepang itu, tidak boleh ada jarak yang terlalu lama, kosong. Antara pendidikan. Misalkan dia tamat SMA tahun 2020 misal gitu. Sekarang 2024. Masa dia nganggur gitu. Nah, Jepang pasti berpikir, wah ini anaknya kurang bagus nih karena dia menganggur. Nah, kita tidak boleh mengirim CV yang artinya membuat pikiran orang Jepang tuh jadi buruk tentang dia gitu. Makanya kita tanya dulu, masa sih kamu nganggur? Tapi kan tidak mungkin dia nganggur, pasti ada aktivitas. Oh iya Pak, paling saya hanya kerja di bengkel ini 3 bulan. Mungkin kerja di buruh di sini ya. Nggak apa-apa, itu harus ditulis. Artinya kamu tidak punya kesibukan lah seperti itu setelah ya punya aktivitas setelah tamat sekolah itu. Nah, itu juga berpengaruh ternyata. Justru yang tiba-tiba dia kosong, tidak ada aktivitasnya setelah lulus itu tidak diambil. Kecuali dia baru lulus gitu kan. Nah, mungkin dia baru lulus langsung kerja. Tapi kan sekarang di SMK itu beda dengan SMA. Kalau SMK kan dia punya namanya pengalaman magang gitu kan 3 bulan atau 6 bulan katanya kan di tempat-tempat kantor atau tempat praktek gitu. Nah, itu bisa juga dimasukkan. Tapi kita buat keterangan di situ pernah mengikuti magang sewaktu pertengahan semester sekian kayak gitu. Itu bisa jadi tambahan kriteria penilaian. Itu berapa lama proses pendidikan bahasa Jepang untuk bisa ready terbang? Dari benar-benar awal mengenal hiragana. Iya. Kalau kita itu sebenarnya yang ideal itu sebenarnya untuk magang Jepang itu 1 tahun kalau swasta. 1 tahun. Ya, kalau negeri itu maksudnya negeri adalah yang diproses oleh pemerintah. Ya. Dalam hal ini perwakilannya di Snaker provinsi. Itu kan bisa makan waktu, ada namanya pelatdah, pelatihan daerah sama pelatnas. Pelatdahnya itu makanya kurang lebih dia makan waktu bisa 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Memang karena prosesnya panjang, karena ada seleksi. Iya. Nah kalau di kita setahun,
Itu ideal. Pernah kita mengirimkan peserta itu kurang dari setahun, ternyata tidak bagus. Tidak bagus dalam hal? Dia tidak siap mental anaknya. Kembali mentalnya itu. Berarti di Bali Tosa ini bukan hanya bahasa Jepangnya, tapi mentalnya juga itu Iya. blank. Makanya sekarang kita kan sudah punya asrama. Jadi mereka kita latih jam 4 itu memang sudah harus bangun. Ya tapi namanya anak-anak ya, walaupun kita sudah buat jadwal rinci seperti itu, ada saja kecolongannya. Ya, kalau kita sudah marah-marah, anak-anak kita kumpulkan baru berubah. Tapi itu enggak sampai seminggu berubah lagi. Yang namanya manusia emang nggak bisa, seperti saya bilang, nggak bisa 100% sukses itu, makanya dia butuh proses. Gitu. Oke. Terus ini kan Pak Rama, di NTB ini, di Lombok khususnya ini banyak-banyak sekali lembaga-lembaga kursus. Iya. Di Bali Tosa sendiri ada 10 cabang. Iya. Di seluruh Lombok. Ada setiap kabupaten ada cabang ya. Iya, ada 5 kabupaten. 6. Jadi ada 6 sebenarnya. Dan ini terpercaya. Kenapa misalnya harus memilih lembaga yang terpercaya dibandingkan lembaga-lembaga yang mungkin baru dibangun? Mungkin yang menawarkan sesuatu yang lebih murah atau apa? Nah, memang ada sih yang merasa bahwa lembaga saya itu kok mahal Pak ya. Sebenarnya nggak mahal, saya bilang gitu. Karena kita memberikan servis, itu yang pertama. Kalau dibilang saya mahal, dulu saya pernah membuka paling murah tuh 750.000. 15 juta sudah bisa berangkat ke Jepang. 15 juta? Iya, dulu. Dulu kameramen? Iya, dulu. Tapi seiring bertambahnya tahun itu kan banyak operasional yang kita sesuaikan. Sehingga bukan kita enggak mau nombok, enggak, karena ini kan ada karyawan staff yang memang yang harus digaji gitu kan. Jadi kita berarti nggak modal dong lembaga ini kalau dia menggaji saja dari yang masuk. Enggak juga. Orang kita bangun, kita sewa juga modalnya, itu kan modal. Ya nggak mungkin kita nunggu orang daftar terus kita sekolahnya ada kan. Ini sekolahnya sudah ada. Itu tentu kita punya modalnya memang sangat besar. Nah, supaya kita kan nggak mau salah memilih kerjaan bagi calon peserta itu. Nah, jadi memang kita perlu, kayak saya kan dalam setahun bisa 4 kali ke Jepang, atau sekarang ini hanya bisa ke Jepang tuh 2 kali. Itu pun kita mensurvei perusahaan. Jadi bukan kita tiba-tiba langsung ada job, enggak, langsung kita kasih, enggak. Jadi sebelum job itu terbit, itu sudah diteliti dulu. Apakah perusahaannya ini benar-benar bagus. Kemudian perusahaan ini sudah sesuai tidak dengan standarnya dari pemerintah di Jepang. Karena kan perusahaan di Jepang itu tidak semuanya boleh mengambil peserta. Harus ada seleksinya. Ada standarnya. Jadi perusahaan itu ada seleksinya. Dari siapa? Dari Kiko, dari OTIT namanya di situ lembaga. Kalau kita kan Kementerian Tenaga Kerja. Kalau di sana namanya OTIT, itu yang mengurus mereka. Kalau mereka dikatakan layak, oh perusahaan ini boleh nih ngambil anak magang dari luar negeri. Apakah itu sudah oke? Enggak. Harus ada seleksi lagi dari imigrasi Jepang. Jadi sangat ketat gitu. Nah makanya bukan mahal biayanya, enggak. Proses untuk ke sana itu yang memang butuh akomodasi. Nah, kalau saya bilang tidak mahal karena sudah ada aturan dari Jepang, biaya itu tidak boleh melebihi 3 kali gaji mereka per bulan. Maksudnya kan 3 kali dari gaji mereka per bulan. Berarti misalkan kalau gaji mereka itu bisa sampai 15 sampai 18 juta, berarti hitungannya untuk biaya magang itu adalah 45 setidaknya gitu. Nah, biaya sekolah magang ini kan beragam mereka. Saya tidak bisa membuka, mengopen berapa biayanya itu, tapi rata-rata sudah paham sebenarnya berapa biaya ke Jepang itu karena memang sudah dikonstrukturkan oleh pemerintah. Ini jawabannya Pak Rama Sensei Rama ya. Sensei Rama relate dengan tagline-nya tadi, melangkah dengan pasti. Iya. Iya, karena kan kalau masuknya di Bali Tosa itu dengan biaya segitu, melangkah dengan pasti tanpa ada keraguan di belakang. Iya. Ya, karena kan sudah ada sudah kita, karena ini kan sudah pengalaman sampai 16 tahun itu,
dan dia tidak langsung jeblok besar gitu kan. Dia itu bertahap. Makanya. Dari 750 terus 10 terus 15 naik. Kayak ini udah cukup di sini. Malah kita coba pengen menurunkan lagi nggak bisa ternyata. Karena ternyata di beberapa LPK di seluruh Indonesia itu memang mereka sudah, kita kan punya asosiasi. Kalau aku nurunin sekian gimana? Oh nggak boleh, karena sudah kita patok sekian. Jadi tidak ada persaingan atau perang tarif di situ. Makanya kalau ada yang misalkan nih siswa, sering nih ya, ada siswa berapa kali memang yang datang ke lembaga saya itu adalah korban. Korban dari? Korban misalkan udah masuk ke beberapa lembaga gitu kan. Banyak terjadi seperti itu. Iya. Makanya dulu kan karena slogannya kita lakukan dengan hati ya, dah kita pakai hati gitu. Tapi begitu kita bantu si anak ini sampai di Jepang, hatinya kita yang tersakiti. Iya. Sampai dulu pernah tuh waktu awal-awal Copit ya. Ya, cobaan fitnah. Jadi sampai muncullah, mungkin saya berpikir keras tuh, Copit ya Allah, cobaan fitnah ini beneran. Tapi ya di situ akhirnya benar-benar kita rubah slogannya kita. Kayaknya nggak bisa deh. Iya, makanya slogan itu juga berpengaruh ternyata. Iya, memang dulu lakukan dengan hati ya. Dulu kita benar-benar lakukan dengan semua, kita pakai perasaan. Benar-benar pakai perasaan gitu. Sampai puncaknya itu benar-benar kalau slogan lakukan dengan hati ini memang bertahan sampai di Copitnya itu. Benar-benar hati yang tersakiti jadi kita ya. Iya. Sampai fitnah itu muncul, sampai dia harus mempermalukan alma maternya. Pernah ada siswa seperti itu. Tapi lucunya siswa-siswa itu minta maaf langsung lewat messenger. Maaf ya, saya harus berkata seperti ini untuk alma mater saya karena saya ditekan seperti ini di Jepang karena Bapak tidak di Jepang posisinya, jadi maaf ya Pak ya gitu. Itu pernah terjadi itu sebenarnya. Tapi itu saya anggap itu adalah proses di mana tidak mesti lembaga itu kalau dikatakan sukses itu benar-benar dia langkahnya itu bagus, enggak. Ini benar-benar perangnya itu dari siswanya sendiri, tekanannya dari lingkungan, kemudian tekanannya dari partner juga ada. Dan memang selama Copit itu kita benar-benar tahu sebenarnya siapa sih sebenarnya keluarga dari alma mater ini gitu, yang benar-benar ingin mengangkat alma mater ini. Nah akhirnya dengan berjalannya waktu, karena slogannya nggak banget gitu, akhirnya kita lakukan dengan cinta, akhirnya kita rubah. Ternyata muncul, itu hanya bertahan 1 tahun slogan itu. Cinta dapat apa tuh? Akhirnya banyak bermasalah, terjadi percintaan antara siswa di sana gitu. Komplit lagi permasalahannya, kita dikomplain sama agensi kita di sana, ini seperti ini terjadi di sini. Malah ini kan ada tagline berita yang terbaru tuh kan. Itu boleh masuk ya? Boleh. Ya ini yang terbaru, berita kasus warga negara Indonesia anaknya mati dibuang. Itu kayak ada hubungan gelap, belum waktunya, dia belum menikah gitu loh. Nah itu kan sangat disayangkan, merusak gitu loh citra yang sudah kita bangun. Saya dan teman-teman se-Indonesia asosiasi itu sudah membangun citra Indonesia itu bagus, dirusak. Itu akhirnya ditangkap orangnya. Akhirnya kan dimasukin penjara 14 tahun. Dihukum. Tapi kan malu, se-Indonesianya malu gitu. Sebenarnya itu bukan baru terungkap menurut saya. Itulah akhirnya, makanya juga kita untuk cewek pun Balito saya ini tidak terlalu berani ekstrim mengambil anak cewek. Salah satunya resiko tertadi gitu kan. Di sisi lain banyak memang wanita yang ayolah Pak buka dong untuk cewek gitu. Ya, ada ketakutan, itu tetap ada ketakutan. Tapi memang karena sekarang permintaan ceweknya juga sudah lumayan ada gitu. Ya alhamdulillah kita nerima, cuman kita berikan edukasi kembali gitu kan. Tolong ya dijaga. Makanya kita sekarang nambah di asrama itu adalah kita mau nambah untuk siraman rohani deh kayaknya. Iya. Penguatan iman dan karakter. Masih kita pertimbangkan ya. Tapi sebenarnya kembali ke peserta kalau masalah itu ya pribadi masing-masing. Kontrol diri Pak ya. Benar. Kayak saya pun kan benar-benar iya, karena saya dulu kan kerja di kapal gitu ya, pelaut gitu kan. Apa ya saya bilang itu,
kiri kanan tuh kita sudah diservis cewek gitu loh untuk nemenin kita, misalnya kalau kita pelaut seperti itu. Kehidupan Iya, pesiar, bukan kapal pesiar, kapal kapal ikan. kapal ikan. Oke. Nah, Ya hidup perkapalan tuh begitu Pak. iya emang berat, Berat. Baca. berat. Memang kalau pelaut itu memang berat. Berat Iya, kameramen. berat sekali. Oke. Ini kan Tadi saya tambahkan sedikit ya, Oke, belum oke. lengkap tadi yang masalah persyaratan masuk lembaga itu pertama usianya adalah 18 tahun, harus lulus dari SMA atau SMK sederajat. Kalau tidak punya ijazah itu boleh mengikuti seleksi paket C, boleh. Kemudian usia tadi 18 minimal, maksimal memang kita 35. Tapi pernah ada kasus 43 berdaftar. gimana tuh? Sekarang lolos sudah ada di Jepang. Tuh. Cuman saya emang merasa kecolongan gitu. Karena itu resikonya itu apa? Nanti kalau dia nggak lulus, terus dia usianya bertambah, memang itu kita khawatir gitu. Cuman yang namanya rezeki kembali lagi. Kan kita tadi bahasanya melangkah dengan pasti. Jadi kita tidak ada menahan orang itu punya impian, itu tidak ada. Tetap kita kalau selama dia mau bersabar dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh lembaga kami ya, insya Allah dia bisa jalan gitu. Kemudian kalau di kita belum pernah belajar bahasa Jepang, gitu sih syaratnya. Belum pernah Belajar bahasa Jepang di LPK manapun. Kenapa akhirnya muncul kalimatnya seperti itu? Karena seperti yang saya cerita tadi, begitu kita punya slogan lakukan dengan hati, kan banyak korban dari lembaga lain datang, kita bantu gitu. Karena kasihan gitu kan? Iya, sampai ada yang tidak membayar biaya pelatihannya. Nanti katanya kalau saya sudah sampai Jepang baru saya bayar. Ya ada seperti itu. Jadi di ini dulu bayar. Belum dibayar sampai sekarang. Ada yang sampai dia sudah lebih dari kontraknya selesai, tapi dia masih di Jepang. Ada yang belum bayar juga ada. Seperti itu ada. YouTuber yang dari Lombok, dari Baritosen. Oh enggak. Kalau YouTuber dari Lombok, Neo Japan itu enggak. Duluan saya ke Jepang, terus baru dia gitu ke Jepang. Gitu. Iya, kalau dengar dari ceritanya dia kan juga enggak seindah gitu kan. Kalau kita flashback tayangannya dia sebelumnya, kalau yang Neo itu. Tapi bayangan-bayangan kita Jepang itu indah. Iya memang indah. Kemarin yang waktu terakhir kita nganter itu, dia cerita ternyata es krim di Jepang itu enak. Itu baru es krim loh. Tapi maksudnya itu kok es krimnya beda ya gitu. Dia menyorot es krim loh. Sampai dipoto loh es krim itu. Dia bikin status di Facebook, es krimnya itu enak sekali, enak banget. Emang beda tuh, es krim Jepang tuh beda. Iya. Malah yang terakhir tuh beberapa bulan yang lalu kan salju tuh. Beberapa bulan yang lalu salju di bulan 12 itu. Itu kumpulan murid-murid saya tuh emang buat acara gitu ya. Kayak mungkin dia challenge mungkin ya. Akhirnya ada temen yang bawa memang sirup marcan. Gitu loh. Ya. Jadi benar-benar dia eksperimen. Dia ambil salju itu taruh di piringnya dia. Jadi dia siram pakai. Itu benar-benar dia makan loh. Luar biasa. Kalau dulu pengalaman saya dulu hampir 3 tahun saya di Jepang tuh, kok pulau yang aku datang ini kok nggak pernah ada salju ya, cuman kebagiannya minus saja gitu, tapi nggak pernah ada salju gitu. Pernah suatu saat tuh, kemarin kan teman saya datang tuh ya ke sini ya, yang dari sipir penjara itu ya, yang ke apa? Dari lapas kalau. Lapas ya, itu kan ada teman saya tuh ya. Nah sama beliau juga sudah ke Jepang, iya gitu kan. Pernah kan malam-malam tuh kan, ih saya bilang ini menghayal ya, saya bilang. Ini salju loh, saya bilang itu. Oh kamu itu debu dari atas jatuh kata teman saya. Masa sih debu? Sudah salju, inilah tuh berair tuh salju, saya bilang gitu. Saking karena hampir kita mau pulang loh, lagi seminggu kita pulang kok ada salju gitu. Benar-benar kita kok hampir 3 tahun kita di sini kok enggak ada salju ya. Terus foto Pak sama salju. Dulu kan belum ada zaman HP, itu dah sayang ya, enggak ada zaman HP. Bolak-balik Jepang. Iya, tapi kalau salju paling saya pas di musim sakura. Jadi saya lebih banyak foto di musim sakura. Kalau di musim salju saya tidak begitu. Kemarin pernah ke Hokkaido, kebetulan adiknya istri juga kerjanya di Hokkaido.
Itu juga dulu programnya kita, dia programnya bukan magang tapi dia student visa. Jadi dia belajar di kita 6 bulan bahasa Jepang, setelah itu belajar di Jepang Oke, bahasa Jepang. bisa begitu. Nggak bisa. Pokoknya kalau prinsip kita hanya orang mati nggak bisa hidup. Nggak bisa. Mati nggak bisa. Orang mati nggak bisa. Artinya maksudnya kata tidak bisa. Tidak bisa. Artinya di sini Selama saya dia bisa hidup bisa. ya selama dia tidak mati, Selama dia tidak mati. pokoknya apapun yang ada di dunia ini bisa itu. Yang penting kita mau bergerak dan melakukannya. Oke. Oke. Ini menarik sekali. Jepang terakhir mungkin Sensei Rama. Kedepannya harapannya untuk Bali Tosat seperti apa? Iya, harapan saya ini kan alhamdulillah kemarin ini kan kita dapat penghargaan internasional sebenarnya kemarin itu, dan itu memang tidak terpikirkan sih untuk dapat itu. Memang seleksinya itu kurang lebih sekitar 6 bulan tuh. Jadi semenjak kita mengirimkan portofolionya tentang lembaga dan tentang diri saya sendiri gitu kan, itu penilaian itu kurang lebih sekitar 5-6 bulan. Dan saya dikirimkan informasi itu H-1 harus terbang. Ke Jepang. Iya, dan itu pas pengumumannya aja baru pas kita di acaranya baru kita dipanggil gitu sebagai inspirational leadership. Saya sempat nanya kenapa dapat, saya sendiri pun bertanya. Ternyata memang kan sekarang kan penilaian itu tidak perlu monoton, dia harus terjun ke personalnya enggak. Karena itu bisa dilihat dari rekam jejak di media sosial. Ternyata sudah ada riset duluan tentang Bali Tosat, tentang saya itu seperti apa. Dan juga kenapa sebagai inspirasi, ternyata murid-murid yang sudah saya kirim ternyata banyak yang membuat lembaga seperti saya juga itu. Mengikuti jejak. Ya, mengikuti jejak saya. Dan saya coba datangin mereka, kenapa sih harus buka LPK ya? Mereka merasa bahwa ya justru saya buka LPK karena saya melihat Bapak gitu. Justru itu Iya, alasannya. alasannya ya kenapa? Ya itu Pak, bisa membantu banyak orang, bisa membantu menumbuhkan impian-impian baru, mewujudkan impian-impian baru ya, bisa memberikan kebahagiaan-kebahagiaan baru bagi orang-orang di sekitar. Jadi saya ingin seperti Bapak, seperti itu, bisa memberikan. Jadi itulah makanya diberikan predikat awardee kemarin itu, awardingnya itu The Inspirational Leadership. Itu dari lembaga-lembaga Seluruh dunia. seluruh dunia. Asia, ASEAN, Asia Selatan, Asia Timur, Asia sama Afrika kemarin yang menghadiri acara itu. Ya alhamdulillah luar biasa banget gitu kan acara itu. Nah, harapan ke depan saya juga memang kan dengan adanya lembaga-lembaga yang baru ini, dan sekarang kan ada lembaga akreditasi yang memang tidak boleh sembarangan, memang lembaga-lembaga itu tumbuh gitu kan. Nah, memang saya datang ke anak-anak didik saya yang membuka LPK, saya bilang, kalian harus lengkapi dokumen-dokumen ini kalau ingin membuka ini. Supaya jangan hanya sekedar membuka lembaga, hanya melatih-melatih, tapi tidak ada titik jelas gitu, nih anaknya mau dibawa kemana. Nah, paling tidak kalau dia sudah jelas, izinnya lengkap, segala macam. Nah, harapan saya itu memang banyak dari murid-murid saya itu bisa menjadi sukses tentunya. Ya saya berharap yang saya kirim-kirim ini jangan pulang dulu dah sampai betul-betul sukses tinggal di Jepang. Ya, bahkan ini yang program kita yang terbaru adalah student visa, yang saya harapkan adalah mereka tidak pulang dulu. Saya bilang gitu, jangan pulang dulu sampai kamu betul-betul sudah punya nih income yang benar-benar besar. Jadi kamu tidak perlu pulang juga. Kamu cukup kirim uangmu, kamu bangun bisnismu dari Jepang. Kamu pantau dari Jepang dah. Saya bilang gitu. Oh gitu Pak ya. Nah, target saya anak-anak yang akan berangkat akhir tahun ini bulan depan ini mudah-mudahan tidak ada kendala, itu sekitar 30 orang itu akan berangkat. Sebagian besarnya adalah student visa. Saya harapkan itu mereka akan menjadi orang pekerja-pekerja kantoran di Jepang. Yang benar-benar pakai jas, pakai dasi. Di hayalan saya itu begitu. Waduh, murid-murid saya pakai jas, pakai dasi, berangkat pagi, pulang sore, punya banyak income, bisa buat usaha di Lombok seperti itu. Mereka setir usahanya dari Jepang gitu. Dan mereka menjadi seorang penterjemah atau freelance untuk Suyaku, namanya penterjemah, yang memang benar-benar luar biasa hebat gitu. Karena memang di situ kita kekurangan penterjemah di Jepang untuk orang Indonesia. Diharapkan dengan program saya ini mereka tidak
kalau saya tidak berharap mereka kerja menjadi buruh gitu loh. Saya berharap mereka benar-benar kerja di kantoran, nulis udah dikerja berhadapan dengan pulpen dan kertas, harapan saya gitu. Makanya ini kan program ini saya bagi menjadi tiga besar, student visa, magang sama skill worker namanya itu. Nah, yang bisa jelaskan satu-satu? Ya, skill worker ini yang dipegang oleh namanya P3MI. Itu dia dibilang TKI bukan, dibilang magang bukan, tapi dia lebih ke skill worker gitu namanya disebutnya. Jadi ya tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus. Ya, makanya disebutnya spesifik skill worker. Ini yang memang target kita tahun depan ini banyak. Kemudian tentu yang kedua ini yang student visa. Ini yang target kita sampai di akhir Desember ini yang jumlah yang berangkat harus sekitar 250 orang. Targetnya yang student visa. Harapannya dengan student visa ini pesertanya yang tadi saya bilang tuh dia bukan menjadi buruh. Tapi benar-benar orang yang memiliki kinerja profesional kerja di kantoran gitu ya. Nah, yang terakhir ya magang ini pilihan terakhir menurut saya. Karena emang ini dibilang buruh ya. Karena kan dia kerja di bangunan, di konstruksi. Ya tapi tetap mereka di Jepang tuh dihargai gitu. Cuman saya sebagai guru berharap mereka itu antara ke student ini saja. Ini yang pilihan saya yang bisa mengangkat derajat mereka itu menjadi lebih tinggi di Jepang gitu. Skill worker itu saya sama kameramen kira-kira berpotensi nggak? Sangat berpotensi. sangat berpotensi. Cuman kendala kita yang sudah saya laporkan di Dinas Tenaga Kerja adalah kita tidak punya tempat ujian di sini. Jadi ujiannya adalah di Denpasar. Nah, ternyata saya pikir dengan ujian di Denpasar itu jumlah yang ikut tes itu lebih banyak. Ternyata baru dibuka langsung habis kuotanya. Solusinya memang harus ke Jepang saja. Ya, karena hanya di Jepang kalau ada tes seperti itu kuota tidak akan pernah habis. Kalau di sini kita heran. Padahal dalam 1 bulan tuh sudah dibuat jadwal itu loh. Kok bisa habis jadwal itu? Itu saja. Apakah dia dibeli sama siapa gitu, kuotanya gitu. Kita enggak tahu. Nah, makanya saya bilang sama murid-murid saya, udahlah kalau memang sudah enggak bisa daftar di sini untuk tesnya, solusinya harus ke Jepang gitu. Cuman mahal biayanya ke Jepang itu. Sekali tes itu mereka bisa menghabiskan 8.000 yen. Kalau dirupiahkan ya sekitar 850.000 rupiah. Nah kalau di sini kan dia udah daftarnya cuma 400.000, setengah harganya karena disubsidi oleh pemerintah Jepang. Gitu. Budaya kerja di Jepang tuh memang terkenal disiplin. Kalau di saya itu disiplin banget. Justru kita mau naruh barang itu benar-benar harus sesuai sama posisi awal. Kalau boleh bergeser itu kita dipukul kepalanya dulu. Dan di zaman saya tuh helm itu sampai pecah berapa kali. Helm. Nah, dalam tempat kerja kita, di tempat kita kerja itu apalagi namanya gemba ya, atau di pabrik, atau dimanapun itu ya, di tempat kerja memang harus pakai helm. Helm atau alat perlengkapan kerja itu emang harus kita gunakan. Kenapa? Karena kalau kita tidak gunakan, itu bisa membahayakan kita. Kayak contoh kenapa harus pakai helm? Kalau kita di pabrik atau di kayak misalkan di bangunan kayak gitu ya, kan takutnya nanti ada papan jatuh, kena kepala itu bahaya. Gitu. Kalau misalkan kita itu kalau kita pakai kapa namanya, kapa itu kayak jas. Jasnya aja bisa sampai 1 juta harga jasnya doang. Jas kerja itu. Itu pernah ngerasain hujan es batu loh di Jepang. Itu helm kita sampai kayak kerikil itu. Itu kalau kita nggak pakai helm ya benar-benar sakit gitu. Iya benjol gitu kan, benar-benar. Nah makanya kan keselamatan kerja itu nomor 1. Terus yang kedua kalau disiplin ya, sangat disiplin tuh ya. Misalkan kita mulai kerjanya jam 7, ya jangan datang jam 7. Jam 7 udah di lokasi. Enggak, jam 6 itu kita sudah siap gitu loh. Jadi kira-kira 30 menit itu kita hanya untuk prepare gitu loh. Jam 7 memang sudah start. Gitu. Bukan. Ya, kalau di awal kan ada namanya anak-anak saya awal-awal kan kaget tuh. Pak, saya dimarah. Kenapa dimarah? Iya,
kan kita mulai jam 7. Jadi saya mendadak telat, saya marah. Ya dimarah lah, saya bilang. Tapi pernah saya enggak telat, Pak. Jam 6:30 kita sudah di lokasi. Tetap kita dimarah ya. Telat katanya, kita belum prepare. Jadi akhirnya mundur. Oh, seperti itu berarti. Makanya sekarang anak-anak yang sudah biasa itu, walaupun kerjanya jam 7 pagi startnya, mereka sudah bangun jam 2 pagi. Untuk prepare. Iya, sekarang loh. Jadi jam 2 pagi itu dia bangun pagi, dia bersihkan kamar. Awalnya kan enggak ada bayangan seperti itu, tapi setelah 3 bulan, 4 bulan akhirnya mereka terbiasa. Mau enggak mau mereka memaksa diri mereka untuk berubah gitu kebiasaan itu. Jam 2 mereka bangun, siap-siap, rapikan tempat tidur, kemudian mandi. Mungkin dia enggak langsung mandi, ada yang siap makanan untuk bikin bento. Dia masak-masak dulu, persiapin bekalnya dia kayak gitu. Dari jam 2 loh. Akhirnya selesailah kurang lebih sekitar jam 3 atau jam setengah 4 itu dia sudah selesai itu. Baru dia pergi mandi, siap-siap. Ada yang belum, dia cek dulu lampu udah dimatiin belum. Udah itu baru nanti dia siap-siap sudah. Alat-alatnya semua dimasukin, alat kerjanya, makanannya. Dia berangkat pakai sepeda. Nah, dari apartemen mereka ke tempat kantornya itu, kalau ke tempat kerja sama kantor beda ya. Jadi dari apartemennya dia ke kantornya dulu. Pakai sepeda nih. Nah, nanti dari kantor ke tempat kerjanya itu baru dia pakai mobil bareng-bareng gitu. Itu kalau makanya kalau jam itu kalau yang awal-awal memang kadang misal di sini kita di asrama kita udah kasih tahu. Tapi kalau dia ngeyel anaknya udahlah nanti aja dia belajar di Jepang. Nanti dirasain sendiri. Iya, itu masalah disiplinnya benar-benar sangat disiplin. Beda dengan ini ya beda. Kalau kita di sini masih selu-selu lah dulu. Skut. Nah kalau kita di Jepang tuh emang nggak bisa kita bermain-main dengan waktu. Oh, oke Tribuners, ini panjang sekali nih cerita-cerita kita tentang Jepang. Dan nanti kita mungkin akan berbicara lagi atau barangkali kita akan mengikuti belajar, mungkin mencoba sesekali belajar bahasa Jepang bersama Sensei Rama. Gimana Sensei? Boleh. Oke, nanti kita akan jumpa lagi di bincangtribunlombok.com selanjutnya. Saya Lailatul Niam pamit undur diri dan di sini ada Sensei Rama. Sayonara. Mata nih. Arigatou.